Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diayu Puspitasari. Saya dari kelas IF18B, Prodi Teknik Informatika, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan membahas materi tentang memori dari mata kuliah mikroprosesor. Apa sih itu memori? Memori adalah media penyimpanan. Di sini terdapat dua memori, yaitu ROM dan RAM. Di sini ada gambar flip-flop, memori 1 byte, register, memori n byte 1 lokasi, ada MSB dan ada LSB. Lalu ada memori penyimpanan data n byte, m lokasi. Ini ada contoh memori M kali X, yang dimana sebelah kiri MSB, di sebelah kanan LSB. RAM terdiri dari PROM, EEPROM, dan EEPROM. Sedangkan RAM terdiri dari statik dan dinamik. Apa sih itu ROM? ROM merupakan chips IC Integrated Circuit yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat hanya dapat dibaca saja, tidak dapat ditulis. Dan sifat penyimpanannya yaitu permanen. Di sini tertulis bahwa jika catut dayanya ditiadakan, isi ROM tetap ada. Yang artinya di mana jika komputer mati, maka data yang ada di komputer tersebut masih ada. PROM, Programmable ROM. Di sini ada gambarnya, merupakan ROM yang isinya diprogram oleh pabriknya, jenis ROM matriks diodo atau transistor, BJT atau VET. Lalu ada sel PROM. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, yang sebelah kiri yaitu penyimpanan data 1, sebelah kanan menyimpan data 0. Yang dimana di sini ada transistornya. Transistornya yaitu dia nyambung ke pemilihan. Sedangkan yang penyimpanan data 0 yaitu transistornya putus. Lalu di sini ada PROM, misal pabrik akan membuat ROM dengan ukuran 4x4 byte dengan data yang tersimpan di dalamnya seperti tabel di bawah ini. Lokasi alamatnya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Di dalam heksadesimalnya yaitu ada C, A, 4, dan 5. Dan yang di tengah ini yaitu data dalam bilangan biner. Di sini ada gambaran organisasi dari ROM. Ada A0, A1, OE, dan CE. Di sini ada simbol ROM 4x4 bit. Di sini ada pin alamat yang dimana A0 dan A1 itu digunakan untuk memilih alamat, dan untuk CS1, CS2 yaitu pin kontrol digunakan untuk menyediakan saluran output. Di sini ada pin data yaitu untuk mendata semua data yang masuk ke dalam ROM ini. Simbol ROM 4x4. OE output enable jenis active flow, CE chips enable jenis active flow. Next, di sini ada simbol-simbol ROM berdasarkan byte-nya. Ada 4 byte, 128 byte, 258 byte, ada 1 kilobyte, 4 kilobyte, 16 kilobyte, dan 64 kilobyte. Di sini ada note ya, kapasitas naik 2 kali, maka pin alamatnya bertambah 1. EEPROM, Erasable PROM, adalah ROM yang dapat dihapus dan diprogram isinya oleh pengguna. UV EEPROM adalah ROM yang isinya dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. Untuk memogram ROM ini digunakan EEPROM programmer. Next, di sini ada contoh IC-nya. Lalu di sini ada pinout EEPROM berdasarkan seri. Kapasitas EEPROM. Jika nomor seri EEPROM-nya 2716, artinya 16 sama dengan 2K dikali 8 byte sama dengan 2 kilobyte. Nah, kapasitas ya 2 kilobyte dan jumlah pin alamatnya yaitu 11. Ada gambar contoh EEPROM untuk programmer.
Cara menghapus EEPROM. Lepaskan EEPROM dari sistem buka penutup jendela transparan. Sinari jendela transparan dengan sinar ultraviolet beberapa menit, kurang lebih 15 menit. Cara memprogram EEPROM yaitu hapus terlebih dahulu seluruh isinya dengan sinar ultraviolet, lalu pasang EEPROM dan EEPROM programmer. Isilah EEPROM dengan data menggunakan EEPROM programmer. EEPROM penghapus UV EEPROM dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Yang garis tegak ini yaitu sinar ultraviolet. Setelah beberapa menit, maka data akan terhapus. Yang di luar garis tegak ini yaitu jendela transparan. Nah, yang untuk gerigi-gerigi ini yaitu pin atau terminal IC. EEPROM Flash ROM yang isinya dapat dihapus dan diprogram secara elektris. EEPROM. Nah, di sini ada cara memprogram EEPROM tetap terpasang pada sistem, lakukan penghapusan dan pengisian data. Apa sih kelebihan EEPROM ini dibandingkan dengan EEPROM? Isinya dapat diprogram bagian per bagian, sedangkan pada EEPROM untuk memprogram harus menghapus seluruh isinya terlebih dahulu sehingga tidak memungkinkan pemrograman bagian per bagian. Penghapusan EEPROM lebih cepat dibandingkan EEPROM sebab dilakukannya secara elektris. Waktu penghapusan pada EEPROM yaitu dalam detik, sedangkan pada EEPROM yaitu pada order menit. Pemrograman EEPROM dapat dilakukan tanpa melepaskannya dari sistem, sedangkan untuk EEPROM harus dilepaskan dari sistem. Di sini ada cara membaca ROM. Jika alamatnya 0, maka heksadesimalnya 02. Jika alamatnya 1, maka heksadesimalnya A1 dan seterusnya sampai ke 8. Di sini ada sistem interkoneksi bus pada mikrokomputer. Nah, yang panjang ini yaitu bus, ada 3 bus yang berbeda, yaitu yang atas bus alamat, bus data, dan bus kontrol. Apa sih itu bus? Adalah kumpulan konduktor yang membawa sinyal-sinyal. Di sini ada cara membaca ROM-nya dengan alamat 5 dari ROM 8 byte. RAM, Random Access Memory, merupakan chips yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat dapat dibaca dan ditulis, dan sifat penyimpanannya sementara. Di sini juga tertulis jika catur dayanya ditiadakan, isi RAM hilang. Yang dimaksud ini yaitu jika komputernya mati, maka data yang ada di komputer pun akan hilang. Static RAM, SRAM, merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan flip-flop sehingga datanya relatif stabil atau statis, tidak diperlukan adanya rangkaian refresh, lebih cepat, kepadatan komponen rendah atau kapasitas kecil, terbilang mahal. Di sini ada sel-sel RAM. Nah, ada select input output, di mana select 1 RWS 0 dibaca mode write. Select 1 RWS 1 mode-nya write. Select 0 RWS-nya X, mode-nya inactive. Di sini ada gambar organisasi SRAM. Ada RWS, ada CS. Simbol RAM 4x4 bit bentuk 1, di mana ada RWS dan CS. Nah, di sini ada organisasi RAM bentuk 2. Di sini dia menambahkan CE, WE, dan OE. Di sini ada simbol RAM bentuk 2. Cara membaca dan menulis RAM. Misal di dalam RAM terdapat 8 byte berisi data sebagai berikut. Alamatnya 0, isi heksadesimalnya 13, dan yang lainnya sampai dengan 8 byte. Lalu ada membaca RAM dengan 3 dari RAM 8 byte. Kalian bisa lihat di sini. Di sini membaca alamat 4 dari RAM 8 byte dengan data A2. Contoh isi statis RAM seri 6116. Yaitu DRAM merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan kapasitor sehingga datanya tidak stabil atau dinamis, diperlukan rangkaian refresh, lebih lambat, kepadatan komponen tinggi, kapasitas besar, dan lebih murah.
Di sini ada gambar sel drum, yaitu di mana ada kolom select di NMOS, kapasitor, dan ground. Yang di atasnya yaitu ada row select. Nah, di sini ada rangkaian sel drum. Di sini ada organisasi drum, operasi read drum. Alamat baris A1 A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin ras diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Decoder alamat baris memilih baris data yang diinginkan yang akan dikirimkan ke buffer out. Operasi read drum. Di sini ada gambarnya, yang dimana address bus masuk ke kolom address latch, kolom address decoder, lalu masuk ke row address latch, lalu ke row ADR. Nah, dia akan masuk ke pertengahan ini data, lalu mengirimkannya ke sensi and refresh amplifier, lalu menaikkannya lagi ke data bus. Operasi write drum. Data yang disimpan ditempatkan pada DIN, alamat baris A1 A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin ras diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Decoder alamat baris memilih lokasi baris yang akan ditempati data dari buffer in. Pin CS dan RW diaktifkan pada mode write. Alam kolom A3 A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin cas diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Data akan ditempatkan pada alamat array sesuai yang diinginkan. Ras dan cas dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Di sini ada drum 1M kali 1, di mana ada NR2 clock, kolom address buffer, refresh controller, refresh counter, row address buffer, NR clock. Nah, si NR clock dan row address ini akan masuk menjadi row decoder, lalu dia akan masuk ke memory array. Di sini ada gambar drum 64K untuk 1 byte. Di sini ada drum 6K untuk 8 byte. Di sini ada contoh drum data n byte. Sekian dari pembahasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.